Pemirsa, reses persidangan ketiga anggota DPRD Kota Cimahi, Fitriani Angelina Silaban, kembali dipadati warga. Acara yang digelar di Lewi Gajah, Cimahi Selatan ini mencatat jumlah peserta yang hadir jauh melebihi kapasitas yang disediakan panitia. Dalam reses tersebut, berbagai aspirasi terutama terkait infrastruktur mengemuka. Reporter kami Salsa TV melaporkan langsung dari lokasi. Saya sedang berada di Rumah Solusi Wargi Fitri, tempat berlangsungnya reses anggota DPRD Cimahi Fitriani Angelina Silaban. Meski panitia menyiapkan kuota 200 undangan, warga yang datang membludak hingga lebih dari 300 orang. Tingginya antusiasme ini membuat dialog antara warga dan wakil rakyat berjalan cukup dinamis, terutama mengenai aspirasi perbaikan infrastruktur. Meski undangan hanya dibatasi untuk 200 peserta, warga yang hadir justru melebihi 300 orang. Fitriani menyebut antusiasme warga merupakan bentuk kedekatan emosional antara dirinya dan masyarakat Cimahi. Dalam sambutannya, Fitriani mengaku momentum reses selalu menjadi ajang melepas rindu dengan para konstituen yang selama ini mengikuti aktivitasnya. Selama dialog, sejumlah aspirasi bermunculan, didominasi persoalan infrastruktur. Mulai dari perbaikan jalan, penerangan gang, hingga persoalan pemakaman bagi warga non-KTP Cimahi yang meninggal di wilayah kota. Warga juga mengusulkan perbaikan rumah tidak layak huni. Fitriani menyebut beberapa usulan pada reses sebelumnya sudah terrealisasi, termasuk 6 unit rutilahu yang rampung pekan lalu. Fitriani turut menyoroti persoalan banjir di SMP Plus Darussurur yang belum terselesaikan. Ia khawatir kondisi tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar. Pada hari ini kami melaksanakan reses masa persidangan 3. Hari ini peserta yang hadir adalah 200 yang saya undang secara resmi. Namun demikian, alhamdulillah antusiasme masyarakat yang saya sebut sebagai wargi Fitri antusias untuk datang, bahkan melebihi jumlah undangan yang saya sebar. Itu adalah bukti rasa rindu masyarakat terhadap saya, dan saya pun merasa sangat rindu. Setiap reses adalah momen berharga untuk saya bertemu dengan masyarakat, terutama wargi Fitri. Nah, saat ini usulan-usulan itu kebanyakan pembangunan infrastruktur, ya, baik di gang maupun di wilayah-wilayah setempat, itu meliputi perbaikan jalan, penerangan gang. Ada juga aspirasi tentang wilayah pemakaman, wakaf makam, karena memang itu menjadi isu di Kota Cimahi. Baik di dapil saya pun sama merasakan hal yang sama, pemakaman itu menjadi masalah, apalagi bagi warga yang belum ber-KTP Cimahi, yang kebetulan meninggal di Kota Cimahi. Nah, terkait dengan yang lainnya ada rutilahu, dan kebetulan dari reses pertama tahun 2024 di Desember itu ada beberapa pengajuan rutilahu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan saya pun memberikan syukuran juga untuk masyarakat yang sudah dilaksanakan. Kemarin 2 minggu yang lalu di salah satu masjid di Cibogo, saya mengadakan syukuran atas terlaksananya program usulan dari saya. 6 rutilahu sudah selesai dikerjakan, alhamdulillah. Tadi kan sudah beberapa banyak. Yang kedua dan yang ketiga, karena ini adalah reses keempat, Pak. Walaupun masa persidangan 3, tapi saya sudah 4 kali dengan hari ini melaksanakan reses. Alhamdulillah reses kedua maupun ketiga ada beberapa yang sudah disurvei. Mudah-mudahan yang rencananya Desember ini akan dilaksanakan beberapa, meliputi paving block dan penerangan jalan gang, mudah-mudahan segera terlaksana di yang akan datang. Harapan untuk pemerintah, saya sebagai wakil rakyat Kota Cimahi dari Dapil 4, saya harap yang dilaksanakan adalah yang paling prioritas, yang diutamakan. Jangan sampai masyarakat sudah berharap bertahun-tahun untuk aspirasi itu ada saja yang dilewat, atau mungkin ada beberapa usulan-usulan yang belum dilaksanakan. Yang paling utama yang ingin saya sampaikan adalah di SMP Plus Darussurur itu sudah beberapa tahun diajukan,
untuk solusi kebanjiran ya, karena sekolah itu kan tempat anak-anak belajar, otomatis setiap hari dipakai. Dan di SMP Plus Darussudur itu setiap musim penghujan selalu banjir. Saya khawatir dokumen maupun anak-anak yang sekolah terkendala. Jadi saya harap itu mungkin salah satu harapan dari warga utama juga untuk segera mencari solusi yang terbaik. Sementara itu, Ketua Wargi Fitri atau WIFI, Ani Halim Silaban, menegaskan antusiasme warga selalu melebihi kapasitas undangan pada setiap reses. Menurutnya, hal ini menunjukkan kerinduan warga untuk bertemu langsung dengan wakil mereka. Dengan banyaknya aspirasi yang masuk, masyarakat berharap pemerintah Kota Cimahi dapat segera menindaklanjuti seluruh usulan. Di RW 9 bukan hanya Pak Yana yang pernah menyampaikan pertanyaan itu, ada beberapa warga RW 9 yang pernah bertanya di Rusunawa. Status KTP yang bisa dimakamkan di RW 9 memang sampai dengan saat ini saya dengar dari pengurusnya adalah khusus untuk warga setempat RW 9. Tapi menurut hemat saya, kalau memang warga sudah lama di situ dan belum berKTP Cimahi dan tidak niat untuk mengganti alamat, tidak ada salahnya kalau ada slot ya untuk dimakamkan. Terkait dengan perda yang akan dibentuk nanti, itu masih propom perda, Pak. Kemarin saya baru rapat paripurna, itu masih dalam program pembentukan peraturan daerah. Jadi masih belum, Pak, belum dibentuk, pansusnya pun belum terbentuk. Jadi itulah kenapa harus dibentuk perdanya untuk mengatur, Pak, untuk mengatur siapa saja yang bisa dimakamkan di wilayah ini. Karena menurut saya tidak adil kalau di wilayah itu punya wakaf, tapi hanya untuk warga itu saja, sedangkan slotnya masih banyak. Dan kami mengawal reses masa persidangan 3 ini yang keempat kali, karena pertama itu di 2024 itu di akhir tahun 2024 bulan 12. Nah, untuk masa persidangan 3 tahun 2025 ini saat ini dilaksanakan dengan kuota 200 peserta. Namun bukan kali ini saja, setiap reses kalau Fitriani itu kalau 300 kadang datang 500. Kalau sekarang kuotanya 200 yang memang difasilitasi oleh pemerintah, tetapi antusiasme daripada wargi Fitri itu luar biasa, kurang lebih 300 sampai 350 orang sampai membeludak. Tetapi kami memang sudah tidak kaget seperti itu, dan kami memang mengharapkan itu. Mereka itu betul-betul memang ada kerinduan, ada keinginan yang kuat untuk bersilaturahmi, baik ke saya selaku ketua WIFI, utamanya kepada wakilnya yaitu Fitriani selaku anggota DPRD Kota Cimahi. Itu yang saya lihat ada pada diri mereka. Nah, tentunya mereka banyak aspirasi yang sudah disampaikan, dicatat sama Bu Dewan Fitriani, nanti akan diteruskan kepada eksekutif sebagai eksekutor untuk melaksanakan pembangunan di Kota Cimahi. Ya, saya dalam hal ini selaku ketua wargi Fitri ya mengharapkan supaya pemerintah Kota Cimahi itu merealisasikan seluruh aspirasi yang sudah dicatat dan disampaikan kepada Ibu Dewan Fitriani. Jangan sampai nanti tidak terrealisasi. Kalau seandainya ada kekurangan administrasi atau kekurangan prosedur, nanti tinggal berkomunikasi bagaimana supaya layak untuk dieksekusi. Dari Cimahi, Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan.